Salam sejahtera dan selamat pagi untuk saudara sekalian yang sedang mendengarkan renungan online pada hari ini. Kembali kita bersyukur karena kita dapat bangun dan memulai aktivitas kita. Dan marilah kita memulai hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan saya akan memimpin kita masuk dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk bernafas dan bangun di pagi hari ini. Pada kesempatan yang indah ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan karena kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Memelihara Mulut. Bahan renungan hari ini akan saya ambil dari Amsal 21 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membaca tetapi melakukan firman ini dalam hidup kita. Ketika kita membaca kitab Amsal ini, penulis Amsal berulang kali memberikan peringatan akan berhati-hati di dalam perkataan. Penulis Amsal memiliki pemikiran dasar bahwa ada hubungan erat antara hikmat dan juga perkataan yang diucapkan. Jika hati yang takut akan Tuhan adalah fondasi hikmat, maka ucapan dan tindakan adalah desain luarnya. Dan pada ayat yang telah kita baca, penulis Amsal menuliskan bahwa siapa yang memelihara mulutnya akan memelihara dirinya daripada kesukaran. Kita mungkin sering mendengar ungkapan ini, perkataan adalah perak, diam adalah emas. Namun bukan berarti penulis Amsal menganjurkan kita untuk seterusnya diam dan tidak berbicara. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa ada saatnya kita bicara dan ada saatnya kita tidak bicara. Kita perlu melihat situasi dengan bijak terlebih dahulu, barulah kita melihat apakah perlu kita bicara atau tidak. Karena terkadang apa yang kita ucapkan dapat berpotensi melukai hati orang lain apabila kita tidak hati-hati mengucapkannya. Dan apabila seseorang sudah sakit hati, maka bisa jadi orang tersebut ingin mendapatkan keadilan karena ucapan kita yang menyakiti hatinya. Dengan kata lain, orang itu bisa saja membalas dendam kepada kita. Maka jika itu terjadi, hal itulah yang mendatangkan kesukaran di dalam kehidupan kita. Karena itu dalam berkata-kata kita pun juga harus mempertimbangkannya dengan seksama. Itulah hikmat. Tapi anggapan yang keliru di dalam memelihara mulut adalah kita mengucapkan kata-kata yang hanya menyenangkan orang lain saja. Bukan seperti itu, saudara. Melainkan kita mengucapkan perkataan yang benar dan membangun. Apabila seseorang dapat dibangun dengan teguran perkataan yang baik, maka tegurlah orang itu dengan perkataan yang membangun. Tetapi apabila seseorang memiliki karakteristik tidak dapat ditegur dengan kata-kata, maka ada cara lain yang kita dapat gunakan untuk menegur orang itu. Intinya hanya satu, apabila kita mengucapkan perkataan yang kita ucapkan, maka kita harus memiliki prinsip bahwa saya sedang mencerminkan Kristus di muka bumi ini. Sehingga perkataan saya pun sudah seharusnya saya perhatikan. Dan jika saya sedang emosi atau marah pun, maka saya pun harus mempertimbangkan ulang perkataan-perkataan saya. Memelihara mulut artinya kita juga bersikap sama kepada semua orang. Bukan hanya kepada yang muda, yang harus memperhatikan perkataan-perkataan mereka kepada yang lebih tua, oleh karena rasa hormat yang lebih muda kepada yang lebih tua. Tetapi orang-orang yang sudah berumur pun juga harus mempertimbangkan dengan baik-baik perkataan mereka kepada orang-orang yang muda. Dengan adanya perkataan yang baik, bukan hanya kehidupan pribadi saja yang terpelihara, namun keharmonisan di dalam sebuah komunitas menjadi lebih solid dan akrab. Kiranya kita dapat menjalankan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama ini, dan kita dapat mengucapkan kata-kata yang membangun kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami selalu belajar menjadi orang yang bijak setiap hari. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa memampukan kami agar kami dapat memelihara mulut kami dan berkata-kata dengan baik. Kiranya Engkau juga yang memimpin aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.